Ini udah selesai. Jadi waktunya 74 hari. Salam, salam semangat menabung dari saya, Bro Jeffrey. Jadi kali ini adalah vlog pertama saya sebenarnya untuk eh, terkait instrumen investasi. Jadi akhir-akhir ini saya tuh lagi menyoroti beberapa P2P lending yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita tahu ada beberapa ya P2P lending yang sudah eksis. Jadi kayak salah satunya ini yang lagi saya buka sekarang Investri. Tentunya ada juga yang lain-lain tuh kayak Modalku, ada Amarta, ada juga Coinworks, ada banyak lah. Tapi kali ini karena ini sebenarnya kali pertama saya mau coba share tentang vlog P2P lending dengan teman-teman semua. Dan nanti dalam vlog ini juga kalau teman-teman ada yang sudah punya pengalaman banyak dengan investri atau punya ide-ide lain tentang P2P lending yang lain yang kira-kira lebih cuan lagi, boleh nanti share di komen. Jadi kita bisa sama-sama sharing dan boleh mulai nabung sama-sama. Jadi Investri ini menarik ya sebenarnya buat saya. Investri ini dia invoice financing. Jadi saya juga cukup baru sekali masuk ke dunia P2P lending. Beberapa instrumen investasi saya ada ikutin juga. Saya main juga di saham, di reksadana, tapi memang masih sangat kecil sekali. Karena saya masih baru mulai untuk masuk di dunia investasi. Cukup terlambat sebenarnya saya mulai masuk di sini. Tapi ya seperti kata orang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saya coba dulu. Oke, balik ke Investri ya. Investri ini kan invoice financing ya. Jadi dia ini sebenarnya salah satu marketplace di P2P lending yang cukup tinggi peminatnya. Jadi dia ini membiayai invoice financing. Jadi saya juga sebenarnya nggak terlalu paham. Jadi kita coba aja sama-sama belajar di sini. Nah kalau teman-teman, oke, coba login dulu. Nah, yang pertama saya mau share di sini adalah Investri ini proses pendaftaran soalnya cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi saya kemarin baru saja masukin dana 2 juta, ini masih coba-coba karena ini masih kali kali pertama. Kita nanti coba lihat gimana lancar atau enggak. Tapi kalau saya lihat dari beberapa vlog teman-teman yang lain yang sudah bergabung dengan Investri cukup lama, sepertinya ini cukup menarik untuk diikutin, dan beberapa P2P lending yang lain. Nah, si Investri sendiri ini dia untuk pendaftaran. Pendaftaran tuh dia banyak, bukan banyak ya. Ya syarat standar lah, NPWP, NPWP dan EKTP segala macam di foto terus tapi uniknya mungkin ini sama juga dengan P2P lending yang lain. Ada beberapa eh jadi prosesnya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari eh, sampai akunnya jadi dan boleh melakukan pendanaan. Ada beberapa kendala juga sebenarnya saya sebelum 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 bisa memasukkan dana, sebelum bisa memasukkan dana cash in hand ini kemarin saya tuh lupa karena waktu saya terima email seolah-olah akun saya sudah aktif, tapi ternyata waktu saya mau lakukan penambahan dana, nah itu ada notifikasi di sini. Nah, ini sekarang udah normal sih. Ada notifikasi bahwa akunnya belum selesai. Nah, ternyata tuh masalahnya ada salah satu dokumen yang belum saya tanda tangani, salah satu dokumen ini. Tapi saat ini udah selesai semua. Jadi dana saya juga sudah masuk. Dan Investri ini dia punya dua dua apa namanya dua bank rekanan. Mohon maaf kalau uh, apa namanya beberapa istilah yang saya belum terlalu paham karena saya masih awam banget di dunia P2P lending dan instrumen investasi. Nah, dia punya dua bank rekanan, CIMB Niaga dan Danamon. Nah, kebetulan saya punya Danamon, jadi investor ini menarik untuk saya. Oke, kita coba lihat ya.
Kita coba lihat di sini. Ini masih kosong-kosong, semuanya masih kosong karena ini memang account saya yang masih sangat baru. Daftar pinjaman ini juga masih kosong. Nah, kalau kita lihat nih daftar pinjaman ya. Ah, ini nih yang masuk nih. Jadi biasanya setiap ada eh, satu apa namanya, peminjam ya, satu peminjam yang masuk di dashboard. Nah, biasanya itu langsung muncul notifikasi juga di email. Jadi berikut dengan grade-nya, term-nya berapa, jenis tujuannya. Nah, yang menarik dari Investri sendiri, kalau kita klik di detail uh, apa namanya, profil peminjam. Jadi kalau di sini kita lihat progres pendanaan masih 29% dari 432 juta yang dipinjam. Jadi misalnya ini PT IES ya. Nah, 2 hari lagi, artinya 2 hari lagi dari tanggal hari ini, progres pendanaan ini ditutup. Nah, saya juga kurang paham sebenarnya. Ini ada 15 lender, berarti ada 15 peminjam seperti saya yang nanti akan meminjamkan dana ke sini. Nah, saya juga kurang tahu, kalau teman-teman yang punya informasi. Nah, misalnya nih, yang dananya hanya 126 juta, sementara total pinjamannya yang dia minta 432 juta. Nah, itu gimana ya? Nah, tapi ya kalau ada kira-kira yang bisa kasih informasi, boleh buatkan komen di bawah ya. Jadi kita sama-sama punya dapat informasi. Oke, nah kalau kita lihat ini termnya adalah 90 hari, uh, collection effort, 1 day after due date. Jadi penagihan baru berjalan 1 hari setelah tanggal jatuh tempo. Recovery prosedur, nah ini yang teman-teman perlu pahamin sebenarnya. Saya juga nggak paham. Likuidasi giro mundur, eksekusi garansi personal dan tindakan hukum. Jaminan pribadi pemilik usaha tidak ada PG. Nah, PG ini apa ya? Saya juga kurang paham nih, PG ini apa. Tipe industri, plantation. Tahun berdiri 2014, lokasi kotanya di Semarang. Nah, ini kira-kira profilnya. Riwayat peminjaman. Nah, ini pinjamannya yang ketiga. Maksudnya yang mana ya? Pinjaman aktif 33. Total pinjamannya gede juga nih, 30 miliar. Oke, nah jadi kayaknya ini agak riskan sih sebenarnya karena dia bikin A plus tapi rate-nya kok tinggi banget ya, 20%. Jadi agak ragu saya sebenarnya. Jadi coba kita lihat lagi yang lain. Uh, Mana ya kira-kira yang rada menarik. Nah, kalau yang misalnya saya mau coba cari yang agak singkat sih waktunya. Jangan kelamaan biar modalnya bisa diputar balik. Tapi ada beberapa informasi juga yang saya terima di Investri ini, potensi telatnya itu tinggi karena dia invoice financing kan ya. Biasalah proses administrasi perkantoran, apalagi terkait ke instansi-instansi pemerintah biasanya juga suka telat dan itu normal sih. Tapi walaupun telat, si apa namanya, si bunga kita tuh tetap dia bayarkan sih sebenarnya. Jadi menurut saya nggak terlalu pengaruh selama apa namanya, selama pembayaran tetap dilakukan full gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat mana sih kira-kira yang ada menarik ya. Oke, coba kita lihat ini yang si wow 25%. Coba kita lihat yang nih 14%. Coba kita lihat dulu. Oke, PT PEP Grade A plus 14%. Progres pendanaan 36%, tinggal 2 hari lagi. Invoice financing. Ini nih,
PT SWP ini, kayaknya ini menarik nih. PT SWP 2 hari lagi total pinjamannya 380, yang terpenuhi sekarang 308, ada 62 lenders. Oke, kalau kita lihat di sini termnya 90 hari ya. Oke, one day after due date. Oke, likuidasi giro mundur. Nah, kalau kita lihat yang menarik nih, misalnya jaminannya ada personal garanti, giro mundurnya senilai 475 juta. Sementara pinjamannya kan 380, harusnya masih nutup si giro mundurnya ini. Safekeeping dan auto collection. Itu perusahaan riwayat pembayaran. Nah, ini paling penting diperhatikan. 51 kali dia percepat pembayaran. Wow. Tepat waktu 15. Ya, oke. Oke, kalau kita lihat si SWP nih, SWP auto collection, personal guarantee, giro mundur, pembayaran tepat waktu 100%. Nah, ini kayaknya yang menarik nih. Lihat fact sheet. Oke, kalau kita lihat fact sheetnya, oke, 74 hari ya kan, di Surakarta. Nah, riwayat peminjaman tadi saya bilang ini paling penting nih. Pembayaran dipercepat 51, tepat waktu 15, terlambat 0. Nah, kayaknya ini menarik. Kita coba aja langsung danai, boom. Memang uangnya cuma ada 2 juta, berarti kita coba masukin 2 juta atau 1 juta ya. Coba 1 juta dulu kali ya. Coba 1 juta dulu dah. Oops. Oke, coba 1 juta. Saya agak ragu nih, 1 juta atau 2 juta ya. Coba tes dulu lah 1 juta ya. Coba tes dulu, lalu kita klik selanjutnya. Oke. Oh. Oke, jangan boom. Oke, pendanaan berhasil. Nah, ini udah selesai. Jadi waktunya 74 hari. Nah, nanti kita lihat. Saya mah receh-receh aja. Jadi coba kita lihat dana cash in hand tinggal 1 juta. Nanti sambil kita coba lihat lagi kira-kira apa lagi yang menarik ya. Saya mau coba bikin di 2 pendanaan deh. Kira-kira apa lagi yang menarik ya. Kalau kita bikin, coba yang satunya saya mau bikin dengan risiko yang agak tinggi, dengan bunga yang lebih tinggi. Namanya juga tes-tesan ya, ini juga ada risikonya. Tapi setiap investasi, instrumen investasi yang menghasilkan return cukup tinggi harusnya punya risiko juga yang cukup tinggi. Jadi teman-teman juga harus sadarin setiap mau melakukan investasi apapun itu judulnya, biasanya pasti ada risiko di belakangnya, dan pastikan teman-teman memahami risiko yang akan terjadi. Nah, kalau kita coba lihat si Aero medium risk, tapi medium risknya ini kayak apa ya? Ada tadi saya lihat yang low risk. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Oke, ini juga sebenarnya menarik sih. Tapi pembayaran tepat waktunya 87%, jadi kemungkinan bisa telat-telat. Nah, kenapa dia telat? Biasanya karena tagihannya kayak ini. Dia nagihnya ke PT Surya Tama Kencana Jaya untuk pembelian minyak sawit.
Ini instansi ke instansi, jadi harusnya telat-telat bayar tuh normal aja sih terjadi. Pinjaman ke 107, pembayaran dipercepat 32. Oke, cobalah ya kita ke sini ya. Kita coba dulu masukin di sini ya, uangnya tinggal 1 juta. Coba masukin 1 juta, bisa nggak dia? Masukin, boom. Oke, boom. Oke, sudah selesai investasi kita hari ini. Pendanaan berhasil. Coba kita lihat duitnya habis atau enggak nih. Habis uangnya. Pendanaan berlangsung ada 2 juta di IES sama SWP. Yang satu 64 hari, yang satu 74 hari. Jadi nanti kita lihat hasilnya gimana, saya update lagi. Nah, oke, saya keluar dulu dari aplikasi handphone, nanti saya masuk ke laptop. Halo teman-teman, ini saya lagi coba lewat apps-nya si Investri, karena tadi kita coba lewat si website, tapi kayaknya nggak ada menu untuk pendanaannya. Nah, ini kita mau coba nih. Saya dari tadi coba lihat-lihat, ada beberapa, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita danain di sini. Nah, kalau ada menu pendanaan telah selesai begini ya, berarti sudah nggak bisa lagi. Kita cari menu daftar peminjam yang masih bisa didanai. Saya dari tadi melihat OB2 nih. Jadi coba kita lihat lagi sekali lagi, tingkat bunganya 16% annual ya. Ini bunga per tahun. Nah, risikonya tingkat menengah. Mungkin saya agak mundur dulu. Saya akan coba urutkan lagi dari menu pinjaman yang terbaru listnya. Oke, nah ini dia. Oke, kita coba lihat si IES nih ya. IES. Nah, IES itu wow, risiko rendah tapi dia bunganya tinggi sekali ya, 20%. British Petroleum, pembayaran tepat waktu 87%. Mundur dulu lah kayaknya. Masih receh kita soalnya kan. Kita masih receh. Coba si KPT. Nah, KPT itu kalau kita lihat fact sheet-nya ya, jadi tadi kita udah coba testing Danai pakai mobile. Jadi memang di aplikasinya Investri ini saya nggak tahu karena ini masih pertama. Di webnya itu sepertinya nggak mengakomodir untuk eksekusi pendanaan. Mungkin karena tadi ada keluar untuk memasukkan PIN dan penandatanganan dokumen sepertinya ya, tapi saya juga kurang paham, tapi nanti coba kita dalamin sama-sama seiring berjalannya waktu. Nah, ini transaksi terakhir saya 1 juta 1 juta. Saya main kecil-kecil aja dulu teman-teman. Sampai nanti saya yakin mau masuk ke yang besar dan kalau uangnya juga ada. Jadi ya namanya pendanaan, investasi harus dipaksakan. Jadi kita nggak bisa bilang tunggu ada uang. Nah, masalahnya uang itu selalu nggak ada sih. Nah, yang uniknya lagi di Investri ini adalah ada menu ajak-ajak teman. Nih kalau kita lihat nih di menu referral, ada ajak teman. Jadi ini kode referral saya. Nanti saya akan masukin di deskripsi video ini. Jadi kalau teman-teman ada mungkin yang tertarik untuk memulai investasinya di Investri, silahkan bergabung melalui link referral itu. Bukan promosi tapi monggo kalau kalau mau digunakan, kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau pakai saya punya bisa ajak juga teman-teman yang lain setelah teman-teman mendaftar. Dan kita sama-sama melihat hasilnya bagaimana, apakah Investri ini cukup layak diteruskan sebagai instrumen investasi teman-teman. Nah, pastikan teman-teman
namanya investasi, jadi ada istilahnya jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang katanya, itu istilah lama sih. Karena kalau keranjangnya jatuh ya pecah semua. Jadi uh, poin yang perlu kita pelajari, jadi boleh tempatkan kecil-kecil di berbagai instrumen sehingga kita bisa jeli melihat kira-kira mana sih yang perlu kita kembangkan lebih jauh. Oke, mungkin itu dulu video dari saya yang bisa saya share tentang pengalaman pertama saya bergabung dengan Investri. Uh, Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman jauh lebih tajam di berbagai macam instrumen investasi, boleh membagikan pendapatnya. Atau kira-kira ada yang lebih cuan lagi, boleh juga kita sharing-sharing bersama di bagian di kolom comments sehingga kita bisa maju sama-sama. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Silahkan teman-teman like kalau suka videonya. Kalau nggak suka juga silahkan di dislike agar saya bisa belajar cara bikin video yang lebih baik lagi. Terus kalau ada komen silahkan di komen, tapi monggo mohon jangan dibully. Namanya kita sama-sama pemula ya. Jadi itu dulu dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat salam sukses buat kita semua.